Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-intisara bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Ridha ila wali syafaati Rasulillah wa li kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua pagi hari ini bisa berjumpa kembali, bersilaturahmi, ngaji bersama-sama, berjumpa dengan majelis yang sangat mulia, dengan orang-orang hebat dan soleh-solehah seperti panjenengan semuanya. Anugerah Allah yang sangat berharga harus kita syukuri dan harus kita ikhtiari. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngaji itu dahsyat sekali, ngaji itu sakti sekali karena bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tetapi barokahnya, ya juga rahmat Allah. Allah mengutus para malaikat untuk membersamai kita selama kita ngaji, ya, termasuk juga mengaminkan doa-doa kita semuanya. Jadi sambil ngaji, sambil berdoa, diaminkan oleh para malaikat. Sambil ngaji, sambil memohon rahmatnya, insya Allah dikabulkan oleh Allah karena diamini oleh para malaikat. Nah, kita sekarang ngaji Nasuihul Ibad, melanjutkan ngaji terakhir kita. Sekarang kita ada di bab berapa, Bu? Bab 3, makalah 15, bagian 3 lagi, Pak. Masya Allah. Luar biasa ini. Bab 3, makalah ke-15, bagian ketiga atau bagian yang terakhir. Insya Allah. Terima kasih ya, Bu. Ya, Ya, jadi sama-sama. banyak kalau lupa nanya saja ya, Bu. Nanya sama Ibu, ini udah ingat semuanya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrata, inilah maqalah ke-15. Ruya anna rajulan min Bani Israel, diriwayatkan seorang laki-laki dari Bani Israel, jama'a thamanina tabutan minal ilmi, mengumpulkan 80 box, 80 kotak buku-buku yang berisi ilmu-ilmu. Ya. Walam yantafi bi'ilmihi, dan dia belum mendapatkan manfaat dari ilmunya tersebut. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim, kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabinya alaihi salam, an kulli hadzal jami', untuk mengatakan, untuk menyampaikan pesan kepada laki-laki yang mengumpulkan ilmu ini, yang mengumpulkan buku sampai 80 box ini, 80 kontainer, ya. An kulli hadzal jami' law jama'ta katsiran minal ilmi, ya, meskipun engkau mengumpulkan banyak ilmu, banyak buku, banyak pengetahuan, walam yanfa'ka, sesungguhnya ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu, illa an ta'mala bi thalathati asya'in, kecuali engkau mengamalkan 3 perkara. Nah, 3 perkara itu, 2 perkaranya sudah kita pelajari. Sekarang yang terakhir. Jika kita ingin mendapatkan manfaat dari ilmu kita, jika kita ingin belajar sesuatu dan memberikan dampak, efek kepada hidup kita, memberikan manfaat untuk hidup kita. Yang terakhir adalah falaisa bihirfatil mu'minina, maka janganlah engkau menyakiti saudaramu sesama orang yang beriman. Janganlah engkau menyakiti saudaramu sesama mukmin. Bapak Ibu rahimakumullah, al-mu'minu akhul mu'min, al-muslimu akhul muslim.
Seorang yang beriman atau seorang muslim itu saudara bagi seorang muslim yang lain. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Di dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya sama orang mukmin itu bersaudara. Ya. Dalam hadis lain disebutkan kal jasadil wahid. Seperti badan yang satu. Ya, satu badan. Bayangkan kalau kita bersaudara ya dengan saudara kita, apakah kita tega menyakitinya? Atau yang lebih ekstrim lagi adalah badan kita sendiri. Ya, kalau kita punya tangan, apakah tega tangan itu memukuli kaki kita hanya gara-gara kaki kita jelek misalnya? Hanya gara-gara kaki kita itu mungkin eh, tidak langsing, ukurannya tidak sama. Gitu. Hanya gara-gara perut kita agak offside, ya offside itu maksudnya agak maju sedikit gitu ya. Terus dipalu setiap pagi gitu, kan enggak ya? Seburuk apapun wajah kita, seburuk apapun tubuh kita, yang ada bukan disakiti, tapi disayang. Ya, kalau bisa dirawat. Ya, sebisa mungkin. Bahkan kalau perlu perawatan itu bisa menghabiskan jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Saya punya teman yang bisa menghabiskan puluhan juta untuk perawatan wajahnya. Ya, coba ada nggak yang di sini merasa begitu? Ya. Konsultasi beliau. Ustadz, bagaimana hukumnya menghabiskan uang 15 juta untuk perawatan muka? Ya. Tanya, Bu, kenapa mukanya? Biar suami saya lebih sayang. Oh, oke, baik. Alhamdulillah. Pastikan zakat sedekah sudah dibayar. Alhamdulillah sudah, Ustaz. Anak yatim, alhamdulillah sudah mengasuh anak yatim banyak. Kebutuhan-kebutuhan primer sudah alhamdulillah, Ustaz. Tabungan alhamdulillah masih ada. Monggo. Ya, asal tidak berlebih. Perawatan sampai puluhan juta loh, Bu. Ya. Kalau ibu-ibu paham ya, Bu ya. Kenapa? Karena begitu sayangnya terhadap tubuh kita. Kalau misalnya ada yang kurang, itu bukannya dipukulin, bukannya disakiti, tapi dirawat. Dirawat itu artinya dibagusin, ya, dipelihara, ya, agar tidak bertambah buruk, bahkan keporo juga dibagusin biar lebih bagus. Itu logika satu tubuh. Ya. Termasuk juga dalam hadis lain disebutkan kalau ada yang merasa misalnya hima, demam, itu meskipun kaki kita nggak ada hubungannya dengan badan kita yang demam, ya, kaki kita juga merasa tidak nyaman ya. Buktinya merasa tidak nyaman apa? Nggak mau diajak jalan-jalan sama kaki. Ya. Badannya badannya demam, kakinya nggak mau diajak jalan-jalan. Nah, karena meskipun kakinya sehat dan baik-baik saja, tapi dia merasa berempati dengan tubuhnya yang demam. Ya. Gigi kita sakit, yang sakit cuma gigi. Apa mau tangan sama kaki kita jalan-jalan yuk? Ya, kita joget-joget yuk. Nah, yang sakit kan gigi, badannya kan nggak sakit. Tapi seluruh tubuh kita merasa sakit. Demikian juga kalau ada orang yang menyakiti tangan kita. Ya, tangan kita yang kiri dipukul sama orang. Atau kaki kita diinjek. Itu refleks tubuh kita protek. Ya, tubuh kita protek menghindar. Mata kita yang nggak ada hubungannya loh ya. Kaki yang diinjek, mata kita yang melotot. Kok bisa ya? Ya, karena apa? Karena merasakan satu tubuh. Ya, meskipun kaki yang diinjek itu mata ikut melotot. Ya, coba juga saling membantu. Ya, ada kaki kita gatel, tangan kita yang bergerak. Tangan kita nggak mungkin mengatakan, lo silakan aja lo,
Kan kaki yang gatel. Biarin aja kaki yang pada garuk sendiri. Kan enggak kan Ibu ya? Nah, mata kita kemasukan debu, yang sibuk tangan. Ya, yang sibuk mulut, tolong dong bantu ini. Ada sesuatu ini masuk mata saya ini. Saling membantu dan akur, kompak, tidak iri dan dengki. Ya. Tangan kanan bagian makan, bagian salaman, bagian yang bagus-bagus. Ya. Giliran tangan kiri tugasnya petugas kebersihan. Apa tangan kiri ngiri? Enak lu jadi tangan kanan lu. Ya. Tugasnya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kasih pujian, salaman, makan. Giliran gua tukang kebersihan. Nggak ada ya yang komplain begitu ya, Bu. Itulah satu tubuh. Nah, sekarang bayangan contoh itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Benarkah kita sudah mengikuti hadis bahwa kita ini sesama mukmin itu kal jasadil wahid, yang kompak, saling membantu, tidak iri dan dengki, ya, tidak saling menyakiti. Kalau tangan tubuh kita, saudara kita ada yang disakiti, meskipun itu jauh, iya, kita ikut merasa berempati, merasa sakit, ikut merasa terzolimi. Ya, kalau saudara kita sedang dapat musibah, kita ikut sedih, kita ikut membantu, ya, bukan malah tertawa-tawa riang, bahagia, kapok mukapan. Ya. Saudara kita di Medan, kita dengar, oh, alhamdulillah saudara kita di Medan dapat kebahagiaan, dapat nikmat, kita ikut senang. Alhamdulillah. Bukan malah sebaliknya, kalau saudara kita senang, kita sedih. Ya. Nah, itu juga konsep itu kita bawa kemanapun. Tanpa mengenal tempat, menembus dimensi tempat. Ketemu saudara kita dari Eropa, dari Afrika, pada saat kita umroh, pada saat kita haji, itu saudara kita semuanya. Maka kita juga merasakan hal yang sama. Sebaliknya, bukan hanya saudara kita yang jauh, Bu. Saudara kita yang dekat juga begitu. Jangan lupa kita bersaudara dengan uh, Ibu Salmialis, kita bersaudara dengan Kak Lulu, kita bersaudara dengan Bu Heni, kita bersaudara dengan Pak Banser, kita bersaudara dengan Pak Mukharobin. Good. Tapi jangan lupa, ada saudara kita kandung, ada tetangga kita, ada saudara kita yang tiap hari ketemu di masjid. Ya, mereka juga bagian dari saudara kita, bahkan saudara kita yang punya hak lebih besar daripada saudara-saudara kita yang jauh. Maka jangan lupa konsep satu tubuh tadi, di mana kalau mereka sakit kita ikut sakit, mereka bahagia kita ikut bahagia, mereka perlu pertolongan kita menolong, ya. Mereka terzolimi kita ikut terzolimi, dan nggak mungkin kita menyakiti mereka karena konsepnya adalah saudara. Kadang-kadang ada orang, Bu, yang membela Palestina, bagus, ya, free Palestine, ya, hancurkan Israel, wah, tetapi sama tetangganya dolim, naudzubillah, ya. Nah, itu konsep itu menembus waktu. Palestina, saudara-saudara kita ada di sana, ya. Saudara-saudara kita di pengajian ini yang jauh dari mana-mana juga satu saudara. Tapi jangan lupa saudara kandung kita lebih berhak malah, ya, karena lebih dekat daripada kita. Tetangga kita, ya, teman satu kantor kita, teman satu grup kita, teman satu masjid kita, satu RT kita. Ya, itu mereka punya hak yang bahkan jauh lebih besar haknya, karena selain saudara sama mukmin juga orang yang dekat sama kita. Ya, Bapak Ibu, mari kelihatannya sepele, ya, tapi ternyata Bapak Ibu, Allah mengancam barang siapa yang main-main, ya, sampai menyakiti hati saudaranya, menyakiti mukmin, mukminat yang lain, ya, tanpa mereka itu punya kesalahan, ya, itu sama saja dengan menanggung kebohongan besar dan dosa yang nyata, dan Allah mengancam dalam surat Al-Ahzab, ya, neraka jahanam, ancaman untuk orang-orang yang menyakiti sesama mukmin.
Kalau dibawa dalam konsep satu tubuh tadi, ya harusnya mustahil tangan kita menyakiti kaki kita, seburuk apapun kaki kita. Sehingga seburuk apapun saudara kita, ya kita tidak akan menyakiti. Justru kita akan merawat mereka. Kadang-kadang bahkan merawatnya itu kita rela keluar duit banyak. Ya merawat itu dengan cara apa? Ya meluruskan, mengingatkan. Hei Pak, hei Bu, yuk kita begini, yuk kita jangan sampai begini. Dengan cara yang baik tentu saja cara memperingatkan. Demikian Bapak Ibu, ngaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sederhana bermanfaat. Dan mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan cara menjaga tangan kita, lisan kita, pandangan mata kita, sikap kita, agar tidak menyakiti sesama mukmin. Dan insya Allah itu jalan terbaik untuk menjemput surga kita. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.